Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM C0D0190043, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan teori PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tetap pasal 21 bisa dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode gross up, yaitu dengan tunjangan pajak. Ketentuan bukti potong untuk pegawai tetap: saat akan melakukan SPT tahunan PPh, wajib pajak orang pribadi harus mempersiapkan dokumen bukti potong. Ketentuan pertama, harus memberikan bukti potong atas penghasilan yang diterima. Kedua, pada saat pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Yang ketiga, pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21. Berikutnya, cara menghitung dengan metode gross up, yaitu gaji yang diterima dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan maupun tidak, tergantung pada kebijakan perusahaan bersangkutan. Yang kedua, ada pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja. PPh 21 pegawai tidak tetap hanya dikenakan pada tenaga kerja lepas yang memiliki penghasilan senilai 450.000 per hari. Adapun ketentuan pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari melebihi Rp450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Dan yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sejumlah 54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun perhitungan PPh pasal 21, yaitu dengan penghasilan bruto setahun dikurang PTKP sama dengan PKP. PKP dikali tarif pajak sama dengan PPh pasal 21 setahun. PPh pasal 21 setahun sama dengan PPh pasal 21 sebulan. Kemudian ada contoh kasus yang bisa saya jelaskan sedikit, yaitu Cahyadi sudah menikah tapi belum mempunyai anak, bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Bulan Januari 2017, Cahyadi hanya bekerja selama 20 hari, kerja dengan upah Rp250.000 per hari. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Nah, pada bulan Januari kan dia bekerja selama 20 hari dan dibayar sebesar Rp250.000 per harinya. Maka upah sebulannya sebesar 5 juta dan penghasilan neto setahunnya sebesar 60 juta. Karena dia belum mempunyai anak, maka PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta ditambah wajib pajak kawin 4.500.000 menjadi 58.500.000. Lalu penghasilan neto setahun dikurang PTKP menjadi penghasilan kena pajak sebesar 1.500.000, sehingga PPh pasal 21 terutangnya yaitu tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto 5% dikali 1.500.000 ketemu 75.000. Ini adalah PPh pasal 21 setahun, berarti dibagi 12 ketemu 6.250. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.